satu musik. Bisa mensupport kedelai di dunia. Saya tanya Bapak dan Ibu, yang makan tempe tahu di Indonesia mati nggak? Jadi jangan komen kontra tentang GMO sebelum tahu apa itu GMO dan bagaimana membuat GMO-nya. Yang paling gampang, apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa insulin yang diproduksi di dunia itu diproduksi dengan teknologi GMO? Apakah orang-orang yang diabetes itu terus mati begitu Mas dikasih insulin? Kita akan bicara tentang rekayasa genetika, tetapi fokus kita nanti hanya pada DNA rekombinan. Tetapi saya akan ulas semuanya. Bapak dan Ibu, saya mau tanya dulu sebelum kita diskusi ke rekayasa genetik sebagai pertanyaan pemantiknya. Apakah Bapak Ibu tahu apa itu rekayasa genetika? Dan bagaimana sampai saat ini perkembangan ilmu rekayasa genetika di bidang aquaculture? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Kalau belum banyak yang bisa berbicara. Kita di aquaculture, kemarin sudah saya paparkan bahwa kita sebagai manusia, untuk meningkatkan produktivitas di bidang aquaculture, kita harus berupaya. Bagaimana upaya manusia seiring dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan zaman, sehingga produktivitas meningkat dengan kalau bicara intensifikasi, dengan lahan yang terbatas tetapi menghasilkan produksi yang optimal. Itu yang kita inginkan. Sehingga kita di aquaculture, saya sudah katakan kemarin, Bapak dan Ibu boleh merekayasa, memanipulasi. Apakah faktor eksternal, apakah faktor internal, atau kombinasi faktor internal dan eksternal. Kalau faktor eksternal, Bapak Ibu lihat, kami sudah mengimplementasikan beberapa teknologi yang saat ini ramah lingkungan, seperti RAS, seperti bioflok, seperti aquaponik, atau apapun lagi nanti kolam air deras atau apapun, itu adalah merekayasa, melakukan manipulasi faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal, kalau kita bicara rekayasa faktor internal, berarti bagaimana kita merekayasa di dalam tubuh ikan itu supaya produktivitas meningkat. Itu yang harus kita inginkan, yang kita inginkan. Atau kombinasi keduanya. Nah, dengan melakukan rekayasa terhadap genetika tersebut, ini kita menginginkan apakah kita mau menemukan produk atau strain baru, atau kita mau membuat suatu situasi di mana pertumbuhannya lebih baik, atau apa tergantung keinginan kita. Bicara tentang rekayasa faktor internal. Kalau kita bicara diri ikan, kita bicara makhluk hidup. Masih ingat unsur terkecil dari makhluk hidup? Pelajaran biologi? Sel. Di dalam sel ada apa saja Bapak dan Ibu? Ada kromosom? Ada? Bu Meli hafal. Nah, sekarang kita mau melakukan, kita akan diskusi, kita tidak bicara tentang faktor eksternal, kita akan bicara faktor internal. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara faktor internal, ada gen, ada kromosom, ada sel. Ya. Saya sekedar mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, jangan pro atau kontra terhadap sesuatu yang tidak Bapak Ibu pahami. Soalnya di Indonesia ini belum mampu mengimplementasikan rekayasa genetika untuk faktor internal seperti genetic modified organism. Para masyarakat kita yang tidak tahu bagaimana proses itu terbentuk, sudah ribut, berbahaya, lingkungan rusak, manusia rusak. Tolong, hai Bapak dan Ibu,
Kalau nggak tahu konsep konten bagaimana makhluk hidup itu diciptakan, jangan berkomentar. Jangan membuat hoax di mana-mana dengan mengatakan GMO haram, GMO merusak lingkungan, GMO menghabiskan ikan-ikan endemik. No, jangan. Tolong pelajari dulu ilmunya. Saya inginkan ilmunya. Bapak harus berpikir kritis. Allah menciptakan semua makhluk itu sama. Unsurnya hanya CHNO. Semua makhluk hidup sama. Kalau nggak sama, bagaimana Bapak Ibu bisa makan ikan, bisa makan sayur, bisa makan buah, terus dicerna di dalam tubuh? Logika gampangnya aja deh. Makhluk hidup itu semua sama diciptakan Tuhan. Dari makhluk yang paling kecil, dari virus, bakteri, sampai ke makhluk, kalau bicara makhluk hidup, masih ingat Bu Meli? Ya. Paling kecil, virus dulu, baru bakteri, baru yang eukariot, ya. Nah, sehingga saya ingin membuka mindset Bapak dan Ibu tentang ilmu aquaculture, bahwa di dalam aquaculture ini manipulasi faktor internal sudah diimplementasikan. Jangan berpikir negatif dulu, kuasai dulu. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa produksi kedelai di dunia itu terbesar di Amerika? Apakah Bapak tahu kalau Amerika itu tidak menggunakan GMO? Bapak tahu nggak, ada berapa musim di Amerika? 4 musim. Bisa nggak musim dingin produksi kedelai? Hanya berapa musim? Hanya 1 musim. Bisa mensupport kedelai di dunia. Saya tanya Bapak dan Ibu, yang makan tempe tahu di Indonesia mati nggak? Jadi jangan komen kontra tentang GMO sebelum tahu apa itu GMO dan bagaimana membuat GMO-nya. Yang paling gampang, apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa insulin yang diproduksi di dunia itu diproduksi dengan teknologi GMO? Apakah orang-orang yang diabetes itu terus mati begitu dikasih insulin? Tidak. Karena diabetes itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena pankreasnya tidak lagi bisa mengekskresikan insulin. Sehingga di dalam tubuh makhluk hidup itu harus diberikan insulin. Tidak bisa disintesis secara alami di dalam tubuh kita yang bagi yang sakit. Kalau bagi yang sehat no problem, ya, bagi yang sakit. Sehingga hanya bisa dengan sebelum makan insulin. Sehari 3 kali insulin. Insya Allah, insulin itu saat ini diproduksi dengan GMO, tapi tidak digaungkan rame-rame dan tidak ada yang kontra, tidak ada yang ribut keharaman insulin karena banyak manusia yang menggunakan. Tetapi begitu ikan GMO, langsung anggaran GMO itu di-cut oleh kementerian karena banyak yang bilang haram GMO, ya. Kenapa haramnya? Saya nggak tahu lah, mereka yang kontra dengan teknologi. Sehingga tolong teknologi ini dikuasai, diimplementasikan, baru bisa komentar, menolak atau menerima, harus ditimbang bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangan.